Perkenalkan, nama saya Aura Octavia dari kelas 11 3 absen 7. Perkenalkan, nama saya Devi Kusumawati N dari 12 3 absen 13. Perkenalkan, nama saya Devina Nanda Putri Bara, kelas 12 3, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nabila Asik Zamzami dari kelas 12 3, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nabila Sasatyashani dari kelas 12 3, absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 3, absen 34. Siapkan alat dan bahannya. Kemudian rendam beberapa biji kacang hijau ke dalam mangkok yang berisikan air kurang lebih selama 4 jam. Setelah direndam 4 jam, kulit biji mengalami perpecahan pada struktur luar kulitnya. Kemudian tanam biji kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam gelas aqua yang sudah berisikan tanah yang subur. Kemudian tempatkan tanaman tersebut ke ruang yang gelap. Di hari pertama ini saya akan menunjukkan kondisi tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap, di mana bijinya ini telah mengalami masa inkubasi kurang lebih selama 4 jam. Bisa dilihat untuk hari pertama kondisinya tanaman yang diletakkan di tempat gelap sudah mengalami pertumbuhan radikula dan perpecahan pada kulit bijinya yang nantinya akan mengalami fase perkecambaan. Di hari kedua, telah terjadi perubahan pada tanaman yang diletakkan di tempat yang lebih gelap. Hari ini merupakan hari ketiga dari penanaman kacang hijau di tempat gelap. Pada hari ketiga, biji telah bertumbuh tambah tinggi dan juga telah muncul plamula serta radikula. Hari ini merupakan hari keempat dari penanaman kacang hijau di tempat gelap. Pada hari keempat percobaan dapat dilihat bahwa kotiledon telah terangkat ke atas dan telah muncul beberapa daun. Untuk alat dan bahannya ada penggaris, ada botol berukuran tanggung, ada pulpen, beberapa biji kacang hijau, dan juga air, serta tanah yang subur. Untuk langkah yang pertama yaitu rendam beberapa biji kacang hijau selama kurang lebih 5 jam. Langkah selanjutnya yaitu masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam ke dalam botol yang berisi tanah. Kemudian taruh botol ini ke tempat yang terkena cahaya matahari. Kemudian siram menggunakan air 1 hari sekali.
Setelah biji di hari pertama telah mengalami proses imbibisi selama kurang lebih 4 jam, saya akan menunjukkan kondisi tanaman yang diletakkan di tempat yang terkena cukup cahaya pada hari pertama. Bisa dilihat untuk di hari pertama, tanaman ini tidak mengalami perubahan yang drastis, namun kondisi pada bijinya mengalami perpecahan pada kulitnya yang nantinya akan mengalami fase perkecambahan. Kedua, tanaman yang diletakkan di ruang yang cukup terkena cahaya atau di ruang yang terang telah mengalami perbuahan. Bisa kita amati bahwa pada tanaman ini pada batangnya mengalami pertambahan panjang serta plumulanya belum terlihat muncul ke permukaan dan kotiledon sudah mulai terangkat ke atas. Pada hari ketiga ini, biji kacang hijau mulai mengalami perkecambahan dan mulai munculnya plumula. Untuk hari keempat ini, biji kacang hijau masih mengalami perkecambahan. Warna kuning ini gitu. Untuk Berdasarkan video percobaan yang telah kami lakukan, saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu tanaman yang diletakkan di tempat yang lebih gelap akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tanaman yang diletakkan di tempat yang terkena cukup cahaya. Lalu ada 3 variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Variabel manipulasi meliputi cahaya, variabel responnya yaitu kecepatan pertumbuhan tanaman, dan variabel kontrolnya meliputi nutrisi, suhu, tanah, kadar air, atau media yang digunakan yaitu pot. Lalu ada 2 definisi operasional. Yang pertama, definisi operasional variabel manipulasi, yaitu tempat gelap, dengan artian tanaman diletakkan di dalam kardus, sedangkan tempat yang terang, yaitu tanaman yang diletakkan di tempat yang terkena cukup cahaya. Lalu yang kedua, definisi operasional variabel respon, yaitu pertambahan batang diukur menggunakan penggaris. Ini adalah data hasil pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kurang lebih selama 14 hari. Di sini saya mau membuat percobaan menanam kacang hijau pada suhu kulkas. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, ada botol plastik. Yang kedua, ada biji kacang hijau yang sudah direndam air selama 3-4 jam. Yang ketiga, ada air. Yang keempat, ada pupuk. Langkah-langkah pertama, masukkan pupuk hingga penuh. Kedua, tambahkan air pada pupuk.
Tanam biji kacang hijau. Jika sudah, siram biji kacang hijau dengan air secukupnya. Lalu kita simpan di tempat suhu dingin atau di dalam kulkas. Sekian, terima kasih. Setelah direndam selama kurang lebih 4 jam, biji pun telah mengalami ebibisi, yaitu merupakan proses masuknya air ke dalam biji itu sendiri. Berikut akan saya tunjukkan kondisi pada hari pertama biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan pada suhu dingin. Untuk kondisi di hari pertama dapat dilihat bahwa biji masih belum mengalami perubahan atau pertumbuhan yang signifikan. Namun, biji-biji yang ditanam pada pot atau botol ini telah mengalami perpecahan pada kulitnya dan nantinya akan segera berkecambah. Di hari kedua setelah penanaman, kali ini saya akan menunjukkan kondisi tanaman kacang hijau yang ditanam dan diletakkan pada suhu dingin. Untuk kondisi tanaman di hari kedua dapat dilihat jika biji yang ditanam pada suhu dingin, keadaannya masih sama seperti pada hari pertama, atau masih belum mengalami pertumbuhan. Hal ini dapat terjadi akibat dari faktor suhu lingkungan dingin yang menyebabkan terganggunya enzim pada tanaman kacang hijau tersebut. Di hari ketiga ini, saya akan menunjukkan kondisi biji kacang hijau yang ditanam pada suhu dingin. Dapat dilihat, biji kacang hijau yang ditanam pada suhu dingin ini sudah tumbuh radikulanya dan akan mengalami perkecambahan. Di hari keempat ini, saya akan menunjukkan kondisi biji kacang hijau yang ditanam di suhu dingin. Bisa dilihat kalau biji kacang hijau yang ditanam pada suhu dingin pada hari keempat ini sudah tumbuh radikulanya kurang lebih 1 cm, yang nantinya radikula ini akan tumbuh menjadi akar. Dan bahan yang kita butuhkan pada percobaan kali ini adalah yang pertama, gunting, kedua, kacang hijau, yang ketiga ada air, yang keempat ada tanah yang sudah dicampurkan dengan pupuk, yang kelima adalah botol air mineral. Langkah pertama yaitu potong botol air mineral dengan gunting. Tuangkan air ke dalam tutup botol, kemudian
masukkan biji kacang hijau dan tunggu hingga 3-4 jam. Masukkan tanah ke dalam botol dan tanam kacang hijau tadi yang sudah direndam selama 3-4 jam. Nah, setelah biji direndam selama kurang lebih 4 jam, biji pun telah mengalami imbibishi, yaitu merupakan proses masuknya air ke dalam biji itu sendiri. Kali ini akan saya tunjukkan kondisi pertama pada biji tanaman kacang hijau yang ditanam dan diletakkan pada suhu ruang atau suhu normal. Untuk kondisi di hari pertama penanaman, dapat dilihat bahwa biji masih belum mengalami pertumbuhan yang terlalu signifikan. Namun, biji-biji yang ditanam pada pot atau botol ini telah mengalami perpecahan pada kulitnya dan juga sudah ada beberapa yang mulai berkecambah. Di sini juga dapat dilihat bahwa terdapat biji tanaman kacang hijau yang akarnya sudah mengalami perpanjangan. Di hari kedua ini saya akan menunjukkan kondisi tanaman kacang hijau yang ditanam dan diletakkan pada suhu ruang atau suhu normal. Untuk kondisi di hari kedua penanaman biji kacang hijau di tempat dengan suhu ruang atau normal, dapat dilihat jika seluruh biji telah mengalami perkecambahan dan tengah mengalami proses pertumbuhan yang ditandai dengan bertambah panjangnya radikula dan juga plumula. Di sini saya akan menunjukkan kecambah saya pada hari ketiga yang diletakkan di dalam ruangan. Di sini terlihat bahwa pada hari ketiga kotiledonnya sudah terlihat naik ke atas permukaan tanah dan tingginya sekitar 1 cm dari permukaan tanah. Hari ini saya ingin menunjukkan kondisi kecambah saya pada hari keempat dengan suhu ruangan. Pada hari keempat terlihat bahwa hipogeal sudah tumbuh lebih tinggi daripada hari ketiga dan daun sejati sudah mulai terlihat dari belahan kotiledonnya. Hipotesis dari percobaan ini sendiri yaitu bahwa tanaman yang tumbuh dan ditanam pada suhu ruang atau suhu normal akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada tanaman yang diletakkan pada suhu dingin. Lalu selanjutnya yaitu variabel. Terdapat 3 jenis variabel yang mempengaruhi selama percobaan ini berlangsung. Yang pertama yaitu variabel manipulasi, meliputi perbedaan pemberian suhu pada kedua tanaman kacang hijau. Yang pertama diletakkan
Ini adalah data hasil pengamatan pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman yang dilakukan selama 14 hari.